Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamuddin, ingin menjelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu A. Pengertian perencanaan pembelajaran. Dilihat dari terminologinya, perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata. Yang pertama, unsur katanya itu perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu suatu proses dan cara berpikir bagaimana hal yang diinginkan dapat mencapai tujuan. Yang kedua itu pembelajaran, dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi atau kerjasama antara guru dan siswa untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar yang diinginkan. Berikutnya itu pengertian model perencanaan pembelajaran. Sebelum membahas lebih detail tentang model perencanaan pembelajaran, yaitu kita harus mengetahui istilah model. Model adalah sesuatu yang dapat menggambarkan secara keseluruhan tentang konsep yang saling memiliki hubungan atau keterkaitan. Selain itu, model juga merupakan upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori dan sebuah analogi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Dari penjelasan di atas, kita dapat kita simpulkan bahwa model perencanaan pembelajaran adalah sesuatu kegiatan untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pengajar. Cara apa yang digunakan untuk penilaian suatu tujuan tersebut, materi dan bahan apa yang akan disampaikan, dan cara apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya itu C. Macam-macam model perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu model ASURE, ASSURE, dari Sharon E. Smaldino dan James D. Russell, Robert Hennig, dan Michael Morenda mengemukakan sebuah model pembelajaran yang diberi nama ASURE. Model ASURE adalah salah satu model yang sangat difokuskan pada pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Model ASURE ini terlihat lebih sederhana jika kita bandingkan dengan model perencanaan pembelajaran lainnya. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model ASURE meliputi beberapa aktivitas, yaitu pertama, melakukan analisis karakteristik siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media, metode, dan bahan ajar. Yang keempat itu memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa untuk dalam kegiatan yang aktif. Yang keenam, mengevaluasi dan merevisi program-program pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rahma Maulida, NIM 1908101151, semester 4 PID, akan menjelaskan 3 model. Itu yang pertama model Smith dan Ragan, yang kedua yaitu model Kemp, dan yang ketiga yaitu model Banati. Yang kedua yaitu model Smith dan Ragan. Nah, model ini merupakan sebuah model perencanaan pembelajaran yang sangat populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Nah, hampir semua langkah dan prosedur menurut Smith pada model ini sangat mengarah terhadap strategi dan pembelajaran. Berikut prosedur dan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, analisis lingkungan belajar, yaitu langkah yang digunakan untuk menetapkan kebutuhan proses pembelajaran dan tempat program pembelajaran yang akan diimplementasikan.
kedua yaitu analisis karakteristik siswa, yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada model CAM. Nah, model ini model yang mengajak kepada para siswanya untuk membicarakan hal-hal yang lebih umum dan mengajak para siswa untuk membicarakan sebuah tujuan-tujuan pembelajaran mereka serta karakteristik tujuan-tujuan pembelajarannya pun. Selanjutnya ada beberapa komponen desain konstruksional menurut CAM, yaitu yang pertama ada hasil yang ingin dicapai, yang kedua yaitu ada analisis tes mata pelajaran, yang ketiga yaitu ada tujuan khusus belajar, yang keempat yaitu ada aktivitas belajar, yang kelima yaitu ada sumber belajar, yang keenam itu ada layanan pendukung, yang ketujuh yaitu ada evaluasi belajar, yang kedelapan yaitu ada tes awal, dan yang kesembilan yang terakhir yaitu ada karakteristik belajar. Jadi semuanya itu ada 9. Selanjutnya ada tahapan dalam mendesain suatu program pembelajaran. Sini ada 6, yaitu menganalisis dan merumuskan tujuan. Sedangkan yang kedua yaitu merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu ada dapat menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Nah, sedangkan yang selanjutnya yang keempat yaitu merancang sistem. Yang kelima yaitu mengimplementasikan dan melakukan kontraktualitas sistem. Yang ke-6 yang terakhir yaitu ada mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang didapat. Jadi semuanya ada 6. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu model Dick and Carey. Dalam model ini terdapat 10 komponen. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi apa yang diharapkan dari siswa setelah siswa melakukan pembelajaran. Dan rumusan tujuan pembelajaran dapat dihasilkan dari analisis kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman-pengalaman tentang kesulitan belajar dari siswa. Yang kedua yaitu analisis instruksional. Analisis instruksional adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang berhubungan erat dengan pokok masalah yang dihadapi oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga yaitu analisis karakteristik siswa dan konteks. Analisis karakteristik siswa meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh siswa, dan analisis konteks meliputi kondisi-kondisi tentang keterampilan yang dipelajari siswa dan situasi tentang tugas yang dihadapi oleh siswa. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus berarti merumuskan apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mewujudkan tujuan pembelajaran dengan baik. Dan yang kelima yaitu mengembangkan tes penilaian. Tes penilaian yang dikembangkan harus secara akurat dapat mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan kinerja peserta siswa sesuai dengan tujuan kinerja. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar kreativitas pembelajaran dapat terarah sampai tujuan. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Hal ini dilakukan dengan penggunaan sesuatu yang dapat menyampaikan informasi dan pesan dari sumbernya kepada peserta didik. Contohnya dengan
buku teks, modul, audio, video, dan bahan ajar jarak jauh. Yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi formatif. Melakukan evaluasi formatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh proses pembelajaran atau program pembelajaran. Nah, yang ke-9 yaitu melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Dari data-data yang terkumpul dari evaluasi formatif, semuanya dikumpulkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terhadap program pembelajaran ini. Dan yang ke-10 yaitu melakukan evaluasi sumatif. Sama dengan evaluasi formatif, jadi evaluasi sumatif ini diterapkan di akhir sebagai puncak dari model pembelajaran dari Dick and Carey. Selanjutnya yaitu model ADDIE yang merupakan salah satu model yang tahapan-tahapannya sederhana dan dapat dipahami. A yaitu analisis, yaitu untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Terus D, desain, yaitu menentukan kompetensi siswa, metode, bahan ajar, dan juga strategi pembelajaran. Kemudian D, development, yaitu memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Kemudian I, implementasi, yaitu melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan desain program pembelajaran. Kemudian E, yaitu evaluation, yaitu melaksanakan evaluasi terhadap program pembelajaran. Kemudian yaitu model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. PPSI adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung kurikulum 1975 dengan komponen-komponennya, yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yaitu untuk merumuskan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Bisa mengembangkan alat evaluasi bisa dengan tes atau penyusunan item soal-soal sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan cara merumuskan semua kegiatan belajar dan cara penyeleksiannya. Yang keempat yaitu mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yaitu bisa dengan merumuskan materi pelajaran, metode pengajaran, memilih alat, dan juga strategi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan program itu sendiri, yaitu kegiatan dengan mengadakan prates, menyampaikan materi pembelajaran, mengadakan psikotes, dan melakukan perbaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan.